Nah, di sini saya akan menjawab soal pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama rekan-rekan, yaitu apakah DC-nya datang ke rumah ya, seperti itu. Daerah mana saja DC yang datang ke rumah. Nah, jadi setiap aplikasi itu beda-beda ya. Ada DC lapangannya dan juga ada tidak ada DC lapangannya ya. Seperti yang ada DC lapangannya itu sudah pasti seperti aplikasi legal. Itu pun juga kita tidak bisa menjaminnya ada DC-nya semua. Soalnya setiap fintech ini dia kebanyakan dia menyerahkan data kita ke pihak ketiga, yaitu DC ya, debt collector. Jadi dia menyewa debt collector untuk menagih jika ada nasabah yang telat bayar ya. Makanya debt collector itu beda-beda ya. Nah, untuk pertanyaan rekan-rekan soal DC yang datang ke rumah itu, dia tergantung dari keberadaan kantornya. Jadi misalnya kantornya berjarak jauh dari tempat teman-teman, dia nggak bakal datang juga sebenarnya. Ada juga rekan kita dia denda di aplikasi legal ya, denda ataupun galbay di aplikasi legal, sementara dia di daerah Jakarta juga ya, Jakarta Selatan, tapi nggak ada tuh dia didatangin. Nah, jadi teman-teman, buat yang teman-teman yang takut DC-nya datang ke rumah, nggak usah takut, nggak usah kalian takut. Dan juga aplikasi legal ini dia memang benar datang, cuma dia dekat sama kantornya. Coba teman-teman kali-kalikan bagaimana dia, apakah dia misalnya dia mau pergi ke rumah teman-teman sementara nggak sesuai dengan pengeluarannya, dia nggak bakal datang. Misalnya tagihannya sekitar misalnya 1 juta ya, dan terus kantor fintech ini ya, dia menyewa 1 debt collector atau 2 debt collector ya, senilai 2 juta atau lebih, dan juga ongkosnya juga mungkin lebih dari yang mau ditagihkan. Nah, dia nggak bakal datang karena dia nggak balik gitu, nggak balik uangnya. Dan juga legal ini dia ada asuransi dari OJK. Jadi ketika nasabah galbay melebihi 90 hari, dia ada asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga dia tidak boleh melakukan penagihan lagi jika ada salah satu nasabah yang gagal bayar selama 90 hari lebih ya, nggak boleh melakukan penagihan lagi. Walaupun ada melakukan penagihan lagi, itu berarti debt collector yang bohong ya, debt collector yang cari uang ya, cuman buat nakut-nakuti nasabah biar nasabah bayar sehingga dia mendapatkan keuntungan di luar dari aplikasi itu. Nah, jadi buat teman-teman gak usah takut. Misalnya memang benar dia datang ke rumah, gak usah takut, silakan minta surat tugasnya ya, surat tugasnya sebagai debt collector dari perusahaannya, surat izinnya juga, surat keterangan, dan minta juga identitas KTP-nya, identitas pekerjaannya, apakah benar dia bekerja di suatu fintech tersebut. Dan juga misalnya memang teman-teman gak ada uang, ya mau diapain, bilang saja belum ada uang. Dan mereka juga nggak bisa melakukan kekerasan. Misalnya mereka ada mau mengambil suatu barang di rumah teman-teman, ya nggak usah. Kalau misalnya ada, laporkan saja ke polisi. Mereka nggak bisa karena mereka legal, mereka juga menjaga peraturan OJK dia. Nah, jadi jika teman-teman misalnya galbay di aplikasi legal, nggak usah takut. Kalau misal datang ke rumah, iyakan saja. Bila perlu matikan saja lokasinya. Bila dia mau datang ke rumah, lokasi perangkat handphone teman-teman lebih baik dimatikan saja ya, biar dia ada keraguan. Jika dia mau ke rumah teman-teman, dia ada keraguan karena dia mau datang ke rumah itu, dia pasti mengecek lokasi keberadaan teman-teman. Dan jika lokasi teman-teman enggak aktifkan, dia ragu juga, nanti dia mau ke rumah sementara teman enggak ada, jadi percuma dia datang ke rumah.
Nah makanya jika DC yang mau datang ke rumah, dimatikan saja lokasinya, biar DC itu menimbulkan keraguan sehingga dia kemungkinan tidak jadi datang ke rumah. Dan juga misalnya dia datang ke rumah, ya nggak apa-apa, ditangkapin aja, diajak ngobrol, diajak apa, memang belum ada. Nah itu pasti kalau misalnya belum ada, pasti mungkin dia bakal pulang, dan dia mungkin ada janji dia mungkin seminggu atau 2 minggu lagi mungkin datang, seperti itu ya. Nah di saat itulah teman-teman berusaha mencari uangnya, dan juga minta negosiasi membayar pokoknya aja, nggak usah bayar dendanya aja jika memang tidak ada kesanggupan. Dan juga teman-teman jangan takut juga ya, sekarang kan kita Indonesia lagi dalam keadaan darurat ya, darurat virus COVID-19 ya, yang sering disebut corona ya. Jadi sekarang ini otoritas jasa keuangan menetapkan peraturan kepada semua bank, leasing, termasuk fintech ini, yang jelas berkaitan dengan pembiayaan. Tidak boleh debt collector pergi melakukan penagihan ke rumah nasabah. Nah jadi teman-teman cukup tenang saja ya sekarang ya, nggak diperbolehkan. Walaupun di banyak pemberitahuan hanya untuk berlaku untuk bank, leasing atau yang lain. Nah jadi ini berlaku juga untuk fintech, karena ini kan menyangkut pembiayaan juga. Nah jadi teman-teman gak usah takut. Nah dan juga misalnya aplikasi ilegal yang mau datang ke rumah, yang mengancam ke rumah, itu nggak bakal mungkin. Sudah sering saya jelaskan, jangan pernah takut apapun ancaman yang nama aplikasi ilegal ini. Dia mau ngancam lapor ke polisi, dia mau ngancam mau ke rumah, kalau tidak bayar sekarang saya akan ambil barang-barang semuanya, saya akan turunkan debt collector, saya akan konfirmasikan kepada RT RW atau lurah setempat. Nggak bakal mungkin yang ilegal ini datang, karena status dia itu istilahnya nggak dianggap sama OJK, dia itu ilegal, dia tidak terdaftar, dan aplikasi dia memang lagi dicari, lagi ingin disikat OJK. Nah jadi kalau dia datang ke rumah, sama saja dia menyerahkan identitas dia sama perusahaannya, sama kantornya. Jadi dia bakal kena. Dan nanti misalnya dia datang ke rumah marah-marah, jadi teman-teman langsung saja laporkan ke polisi, simpan saja bukti-bukti yang sebelumnya yang dia sudah mengancam, menteror, terus mengintimidasi ya, menganggap kalian sebagai penipu. Simpan saja. Dan juga saya jamin dia nggak bakal datang, karena dia sadar betul kepada identitas dia, karena dia sudah ilegal, dia sudah melakukan pengancaman kepada seseorang, terus itu dia mau datang ke rumah seorang, ya nggak bakal mungkin. Jadi apapun ancaman dari DC ya, dari aplikasi yang ilegal ini, kalian jangan pernah takut. Bila perlu balas saja, silahkan datang ke rumah, saya tunggu. Tapi Anda sudah mengancam saya, jadi saya nggak mau lakukan pembayaran dulu sebelum kita menyelesaikan secara hukum. Silakan ke rumah, kita sama-sama ke polisi dekat, ke kantor polisi dekat dari rumah saya. Saya sudah konfirmasikan kepada pihak polisi setempat. Ya gitu aja balas. Nggak usah kalian pusing-pusing dengan ancamannya, nggak usah pernah takut ya. Nah jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk pertanyaan yang berikutnya nanti saya akan postingkan lagi video yang berikutnya. Tetap jangan lupa subscribe channel saya ya, biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya ya. Mohon dukungannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.